Guys, bareng lagi sama saya yang masih muda dan sebelah saya senior saya. Terus saja sampai besok ya. Nah, di sini ini gue bisa menikmati lebih muda karena rata-rata tuh kalau aku kan masih main sentul, kamu udah nggak main sentul Ya, kan? enggak lah. Main apa tapi main off-road ya. Mereka udah manggil gue om soalnya. Oh gitu. I feeling what you feel before. Is it good? No. Enggak. Oke. It's no good. It's not good. Dan as usual, kita ditemani oleh kopi 302 Kopi dari namanya Pilot Cabul, Tio Cabul. Itu yang punyanya, dia pilot dan dia juga kopi banget. Ini dari Almond dan ini juga kopi juga. Ini dari namanya Matteo. Ini namanya Mbah Satar. They call me Mbah because I'm getting old, but not as old as him. Kita mau bicara satu topik. Hari ini kita bicara merah-merah. 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 Merah. Italian blowing his job. Artinya Italian job, bukan? Italian job. No, they blow the job. Artinya Blow the job. Day job. Yeah. Jadi meledakkan pekerjaannya dia. Okay. Dan kamu orang Itali kan? Ya. Yes. Aku seumur hidup, aku balik ke Indonesia itu tahun 2009. Aku di Ducati. Bentar dulu. Aku orang Itali, tapi aku sekarang orang Indonesia. Ya, maksudnya by passport ya. By passport. WNI. Kalau bahasa Arab, Jawa Safar Indonesia gitu. Cuman aku kerja di Ducati. Ya, kamu juga di Ducati kan? Sampai 2014 sampai sekarang aku bareng sama MV Agusta dan juga kita juga masih jadi rekanan dari tim Grace ini. Berarti kamu punya pengalaman sama orang Itali. Justru itu aku nggak punya pengalaman kerja sama bangsa lain selain Itali gitu loh. Itu masalahnya. Jadi kamu tahu susahnya. Aku tahu senangnya, aku tahu susahnya. Ya. Senangnya mereka friendly banget, budayanya mirip sama orang Indonesia, tapi yang nyebelinnya juga banyak. Sekarang kita bahas dari MotoGP. Dari dulu nih ya, dari awal-awal Ducati masuk ke MotoGP. Stoner itu berhasil menjadi juara dunia 2007. Luar biasa. Luar biasa. Lalu somehow dia datengin Melandri karena dia mau Italia juara bersama tim Italia. Sebelumnya sebetulnya sih Capirossi kan. Iya, tapi Capirossi kan memang Awal-awalnya pertama kali Ducati muncul motornya ada Capirossi ya. dan Troy Bayliss. Dan Troy Bayliss benar. Yes. Troy Bayliss cuma di Valencia kayaknya deh. Juaranya. Juaranya, Tapi ya. dia season pertama juga dia cukup podium kan. Tapi yang aku mau tanya ini, Ada Gibernau waktu itu bro. Gibernau itu 2006. Ya, Ya, benar. dia gantikan Gibernau kan. Ya, benar. Ini loh, yang terjadi adalah komentar dari Casey Stoner yang bekas juara dunia 2 kali, orang gila, dia bilang, insinyur Ducati harus sadar bahwa balapan itu tidak dimenangkan dari wind tunnel. Wind tunnel itu ada terowongan angin ya. Dan dia harus mendengarkan kata-kata pembalap. Dan kalau aku flashback, salah satu alasan Stoner kenapa dia tinggalkan Ducati ke Honda gara-gara As a test rider juga. test rider juga waktu itu karena Filippo Preziosi, kalau kamu tahu orang yang Insinyur Ducati. Ducati. Yang di kursi roda. Kursi roda itu memaksakan menggunakan motor frameless kayak di Panigale ini, dan kita akan cerita ke sini nanti at the end kita akan ngebahas tentang motor ini. Dan sekarang Jadi keluar. Jadi frameless itu artinya engine gantung Di mesin. di mesin. Dia- mesin gantung di chassisnya. Sasis adalah mesin. Nah, benar. Jadi Dan- satu deh pokoknya. Stoner Bukan duduk di Iya, chassis tapi betul. gantung. Itu beda. Stoner bilang ini nggak, it's not working. Ribut, Stoner pindah, Rossi datang, ribut juga, Rossi Meskipun pindah. Rossi bisa ganti lah mereka sedikit. Mereka bilang karena Rossi dulu tidak fans dengan chassis yang tralis, Iya, yang tubular Ya, namanya? Tubular itu ya. Dia bilang kalau mau jadi supaya motor lebih enak di handle, iya. harus kamu ganti chassis yang delta apa namanya? Twin spar. Yang Frame. aluminium, yang frame-nya. Iya, frameless. Dan Yang pakai frame justru. Iya, pakai frame. Dan Rossi selek dengan tim manajemen.
Stoner Slack yang manajemen, dan terakhir adalah Dovizioso yang banting tulang ngebikin motor dari Factory 2 menjadi salah satu motor terbaik. Dan dia ribut dengan engineer-nya Ducati. Apa sih yang terjadi sama Ducati? Kenapa selalu begini? Ego. Kita bicara ego. Insinyur itu sama kayak di Ferrari, nanti kita bahas juga. Insinyur itu dia terasa seperti tuan sendiri. Dewa. Dia bilang, motor saya pokoknya di atas kertas, karena di atas kertas itu kita bisa hitung kan. Iya. Matematik. Betul. Fisik. Ya, kita hitung bahwa di atas kertas motor ini tuh bisa menang. Kenapa? Karena punya engine yang luar biasa, yang sangat kencang sekali, dan bisa kalahin motor semuanya yang lain. Tapi jangan lupa, motor itu juga harus belok. Betul. Harus belok. Betul. Kalau motornya nggak bisa belok dengan kecepatan lumayan, oke lah, bisa kalah sedikit di tikungan kalau punya engine extra power, tetapi tetap harus belok. Tapi dia menurut dia nggak, dia punya konsep bahwa pokoknya engine dibikin kencang dulu. Nanti cara beloknya itu urusan belakangan. Dan di atas kertas menurut saya, di dalam beberapa track yang cocok dengan Ducati, kita bisa jadi juara dunia. Hasilnya kan belum Hasilnya terbukti. beda. Pebalap bawa motor, dia punya feeling. Bro, ini motornya nggak bisa belok loh. Ini motornya susah loh. Ini begini. Aku dengan kecepatan, kecepatan tinggi sekali, lah. Tapi kurang begini. Jadi apa? Kalau ada orang seperti Stoner yang punya feeling yang luar biasa, yang punya talenta yang luar biasa, karena jangan salah, Stoner itu adalah pembalap yang legend, yang luar biasa. Meskipun dia cuma 2 kali juara dunia. Tapi karena dia aneh. Dia punya talenta yang sama kayak Marc Marquez, sama kayak Valentino Rossi. Betul. Bukan main talenta dia. Ya, dia punya feeling. Dia bisa menang karena ekstra dewa dia. Dia punya kelebihan. Tapi nggak senang. Tetap aja dia kasih input. Ya. Dan waktu dia jadi juara dunia, ada dua brand ban. Ada Bridgestone, Michelin. sama Michelin. Dan Bridgestone kerja sangat dekat dengan Ducati. Betul. Mereka bisa bangunin compound atau Overday night dibikin ban khusus untuk bagian depan Ducati. Dengan itu dia masih bisa juara. Tapi waktu jadi mono satu ban ya? Satu brand, bukan ada 2 lagi, dan semuanya dengan spesifik sama, soft, medium atau hard. Ducati kacau balau. Walaupun dia masih bisa menang 6 kali loh musim itu. Nah, jadi gimana? Ceritanya, tapi tetap aja. Dari zaman dulu, dari Preziosi diganti Dellinya juga sedikit lebih fleksibel sebetulnya. Dellinya dengan Dovizioso bisa bangunin motornya yang bukan cuma satu pebalap bisa bawa, pebalap ekstrem, tapi banyak pebalap bisa bawa, seperti sekarang ini. Tapi tetap aja, ego mereka itu tetap di atas pebalapnya. Mereka dengar dan tidak dengar pebalapnya. Makanya itu masalahnya dengan Stoner, waktu jadi tester Ducati, kan, dia pindah balik ke Honda lagi. Karena dia bilang, untuk apa saya jadi tester? Inputnya nggak didengarin. Iya, karena kalau saya nggak didengarin. Meskipun dia waktu jadi, aku ingat loh, dia turun di Sepang, udah 6 bulan nggak naik motor. Iya. Ya, dia turun di setup, waktunya paling tercepat. Paling cepat ya. Pertama. Ya, jadinya apa? Dia punya skill yang crazy, man. 6 bulan nggak naik motor, saya turunin sama orang yang setiap hari naik motor, tapi saya kalahin juga. Dia kalahin Lorenzo, dia kalahin Marquez juga ada waktu itu. Iya, udah ada. Ya, luar biasa kan? Tapi dia bilang, kenapa dipakai saya jadi tester? Kalau nggak didengarin, aku kasih input, tapi input saya nol. Nggak ada value. Kalau kita pada bilang ya, ini Matteo kan dari pedok MotoGP kan, denger kan. Aku pernah ngalami langsung loh. Kita jujur aja, di tahun 2012 kita adalah orang pertama di bumi yang balap pakai Panigale. Ya betul? Oh iya benar. Dan waktu ini motor masih prototype, aku tes motor ini di Itali. Aku bilang, kalau kamu bisa Google namanya Ernesto Maranelli, orangnya gede banget. Kalau kita lihat ini motor, aku balikin nih. Di sini ada knalpot di samping. Aku bilang sama Ernesto, knalpot di samping ini konsumen akan marah, panas. Dan untuk ride, ini akan overheat ke kaki.
dan ke ban. Tahu jawaban Ernesto itu apa? Apa? Itu masalah divisi marketing kamu. Dalam hati pengen ngajakin berantem badannya gede gitu loh. Tapi pengen banting-banting helm gak ada helm. Dan itulah yang terjadi di Ducati saat ini. Gak pernah mau dengar. Ya, sekarang udah mendingan dengan Gigi Dell'Igna dibanding dulu. Tapi mereka juga punya masalah dengan Ciabatti? ya Ciabatti dengan masalah Fantozzi? manajemen balap. Ya, kamu lihat dengan Dovizioso. Seorang Dovizioso 3 kali bisa jadi runner up di MotoGP. Masih bisa harus buktikan bahwa dia Berhak mendapat kontrak yang sesuai. crazy. Dovizioso pernah bilang, aku kalah dengan siapa 3 kali? Dengan siapa? Dengan Dewa. Aku nggak bisa lawan dia, bukan cuma saya nggak bisa lawan dia, yang lainnya juga. Dari dulu saya juga bilang sama Ducati, kalau mau lawanin Marquez itu tolong bikin motor supaya kalau beloknya bisa. Nggak mau didengarkan? Nah, mau didengarin juga. Bahkan yang lebih lucu lagi adalah di saat Jepang ya, kalau kita bicara Jepang mungkin kalian nggak pernah kerja di perusahaan pabrikan Jepang yang sangat strict. Honda itu dulu pernah seperti Ducati. Sampai Rossi pun sakit hati dia pindah ke Yamaha kan, karena tidak didengar. Begitu Marquez komplain di 2015. Tapi waktu itu sedikit terbalik bro. Maksudnya Honda bilang bahwa sama Rossi, kamu jadi juara bukan karena kamu paling hebat. Karena motornya luar biasa. Biasa. Dia sakit hati, dia pindah dengan motor paling jelek, udah 15 tahun gak jadi juara dunia. Dan dia tahun pertama bisa jadi juara dunia. Honda mengakui kesalahan itu, dia dengarkan kata pembalap, dia dengarkan kata Pedrosa, dia dengarkan kata Marquez. Dia belajar dari situ. Bahkan ya nggak bagus-bagus amat, karena terlalu mendengarkan Marquez, ya ini hasilnya kan. Ya, benar. Tanpa Marquez berantakan. Tapi pabrikan terbesar di dunia, Honda, bisa fleksibel. Sementara Ducati yang aku nggak habis pikir adalah, ini bukan cuma Dovi loh. Seorang Lorenzo diganti dengan Petrucci. Ya itu gila. Ya itu gila. Dan sekarang ini masalahnya ya juga begitu, Dovizioso keluar dan harus diganti dengan pebalap yang muda. Dan ini sebetulnya nggak jelek juga bro, karena Pecco Bagnaia ya tahu sendiri juara dunia Moto2 dan tahun ini dia meskipun dia sedikit nggak beruntung tapi langsung kemarin bisa prestasi di Misano dan mungkin level sekarang di MotoGP itu Lebih ketat loh. Lebih ketat karena semua pebalap muda-muda langsung naik dari Moto2 ke MotoGP dan mereka punya keberanian yang luar biasa. Jadi kalau aku tetap satu pebalap yang punya pengalaman, aku pasti akan tahan. Iya, betul. Karena dia punya pengalaman yang luar biasa seperti Dovizioso dan yang lainnya boleh lah semua pebalap yang muda. Tapi masalahnya ego yang kita bicara sampai sekarang, masalahnya bahwa Ducati adalah salah satu brand paling mewah. Kita bicara mewahnya, bukan terkenalnya, mewah di dunia. Sama kalau kita bicara Ferrari. Iya. Ferrari itu mewah. Bukan berarti Ferrari mobil paling bagus. Betul, enggak. Di dunia, tapi mewahnya iya. Yes. Kalau kamu naik Ferrari atau naik Porsche, beda tetap. Banget. Beda banget. Orang lihat, wah Ferrari. Ya Porsche dilihat, tapi lihatnya Ferrari. Iya. Lihatnya merahnya. Ya karena historinya, karena ini. Dan karena keberatan dari brand sendiri itu bikin orang yang kerja untuk brand itu sedikit sombong. Memang enak pakai motor ini. Enggak kan? Waktu pertama kali tahun 2012 itu memang banyak sekali masalahnya. Aku ingat saya sangat struggle. Tetapi sekarang ini F4 itu luar biasa karena dia ada keturunan dari MotoGP, punya teknologi MotoGP dan saya dengar, aku nggak pernah coba, saya dengar itu motornya enak sekali dinaikin. Dia bakal coba bentar lagi sampai. Kamu udah coba belum itu motor? V4, aku coba V4R dan aku juga orang pertama juga di Indonesia pakai V4R. Itu mirip sekali dengan Honda RCV VS ya, yang dipakai AHM untuk promosional itu. Aku coba, itu motor smooth banget dan power delivery itu tidak seperti Aprilia RS-V4. Ya. Benar-benar smooth. Cuman berarti enak dong dipakai. Enak, tapi itu kita bicara. Katanya elektronik itu dia advance banget. Elektroniknya advance, cuman yang bikin kita pelan itu kalau lagi nikung itu harganya. Jadi keluar price listnya gitu. mahal. Itu beda cerita sih sebenarnya. Kalau dikasih aku nggak apa-apa, ya udah. Tapi kalau jatuh suruh ganti kan nggak mau juga kan. Tapi back to Ferrari. Kita bicara merah lagi nih. Merah lagi nih, Ferrari lagi. Ferrari tahun ini. Amburadul, Ambiar, Nastapa. Masa kemarin itu di Mugello,
Itu salah satu track paling bagus di dunia. Aku lihat dari kamera seatnya pebalap itu scary banget bro. Karena kan Mugello kamu tahu tikungannya itu kencang sampai flat dia. Iya betul. Dia sangat narrow dan dia uphill, downhill, wah scary sekali. Dengan motor aja takut, apalagi dengan Formula 1. Ya, di situ dia kecepatannya bisa 13 sampai 14 km per jam lebih pelan dari mobil yang lain. Bukan cuma dari McLaren loh, dari Renault juga. Bukan cuma dari Mercedes loh, dari McLaren, dari Renault, dari Red Bull, dari semuanya. Kasihan Leclerc sampai dia mundur terus gara-gara itu. Ego, kita bicara ego. Ferrari yang tahun lalu sebetulnya nggak jelek amat. Dia masih bisa bersaing dengan Mercedes dan beberapa kali menang juga. Ya udah. Kalau ini project memang gagal, ambil aja mobil. Boleh loh. Yang sebelumnya. Kita coming back ke 2015, kita balik ke dunia motor ya. Waktu tendangan maut di Sepang yang memang penuh kontroversi itu kan memang awal musim itu Honda itu struggle dengan GP15-nya kan, RCV yang untuk 2015. Pembalap semua komplain, Marquez komplain, Pedrosa komplain, diiakan, diganti pakai motor 2014. Yamaha juga pernah loh. Step back. Itu nggak salah. Tapi Ducati tidak mau melakukan hal yang sama. Bahkan tapi sekarang saya harus akuin bahwa sekarang Ducati ini bagus loh sebetulnya bro. Betul. Ya, dia punya masalah ego itu di pas dengan delinya mendingan. Tapi mereka mulai kambuh lagi loh. Masalahnya sekarang ini mereka manajemen pembalap karena ego juga ego diganti, ego pindah dari masalah teknis ke masalah pembalap. Di Formula 1 juga sama. Egonya insinyur Ferrari atau dari manajemen Ferrari itu lebih besar daripada mobilnya sendiri atau masalah mobilnya atau masalah pembalapnya. Padahal step back itu bukan hal yang salah. Dan ini ada satu kisah menarik loh. Di WSBK 2011 itu CK juara dunia dengan 1198 dan orang tua ini juga juara nasional dengan 1198. Ya, favorit saya itu. Dan di tahun 2012 kita pakai motor ini, ampun kan? Ampun. Carlos CK sampai pensiun loh, gara-gara pakai motor. Dia jatuh terus, dia pensiun karena dia tidak diizinkan pakai 1198 ya. Aku juga pernah minta sama Nugroho waktu itu, boleh nggak pakai motor yang lama? Are you crazy? Nah, ya itu karena motor yang lama sama Om Nuk sudah dijual, jadi nggak mungkin. Adanya ini ya kita menikmati yang inilah. Kita kan ya tim kaleng-kaleng kan. Cuman at the end di F1 begitu, di MotoGP juga begitu. Mungkin nggak sih dengan cara manajemen pembalap begini, manajemen tim begini, dia bisa bersaing dengan pabrikan Jepang. Ingat loh, di WSBK, Ducati sudah hancur dominasinya oleh Kawasaki. Tapi ada positifnya dari Ducati itu, creativity. Tapi nggak menang-menang? Ya, creativity dari orang Italia sendiri. Ducati ini membawa banyak sekali inovasi di MotoGP. Winglet. Nah, itu orang Italia, insinyur ini sangat proud. Dan mungkin karena terlalu proud dengan mereka, ya sampai dia punya whole shot device, sampai winglets, banyaklah dibawa sama Ducati, dan yang lain copy paste. Harus diakuin copy paste. Itu dengan bangga itu lebih besar daripada punya vision yang panjang. Vision panjang itu adalah jadi juara dunia. Betul. Ya, mungkin mereka juga punya creativity yang luar biasa dan mungkin mereka juga perlu karena motornya nggak semuanya. Saya rasa bahwa Ducati ini sekarang ini bagus. Perlu pebalap yang bisa jadi juara dunia. Saya yakin sekali bro. Sorry saya bicara kayak begitu, tapi saya yakin banget. Kalau kamu hari ini ambil Marc Marquez dan kamu naikin Ducati yang sekarang, goodbye semua. Ya pasti goodbye semua. Goodbye semua. Dia langsung jadi juara dunia. Aku yakin sekali dia nggak perlu adaptasi sama sekali. Dia akan jadi, karena kan sangat similar dengan Honda tapi lebih power luar biasa, tapi lebih gampang dipakai. Tapi ini jangan salah loh, kita nggak bilang orang Italia itu nggak bisa memanage tim. Coba kita lihat. Nah, kita bicara ego aja. Chiefnya Suzuki, Davide Brivio itu orang Italia loh. Iya, benar. Tim-tim MotoGP itu
Alcier Honda Lucio Cecchinello itu orang Italia. Tapi beda bro, soalnya kan brand Ducati itu sangat berat dan penting. Jadi manajemen atasannya itu kan sangat influence secara total timnya. Betul. Dan brand itu jadi lebih penting daripada semuanya. Ya, itu Sama masalahnya. kayak zaman Enzo Ferrari dulu. Ya. Yang penting untuk Enzo Ferrari dulu adalah mobil yang menang. Ya. Siapapun yang bawa. Pebalap Ya. nggak penting. Betul. Itu dari dulu itu adalah tradisi dari Italia. Iya. Tapi tradisi ini sekarang ini udah nggak laku. Sudah harus berubah. Harus di mana berubah. Pembalap dengan tim itu harus sinergi. Benar, sebenarnya. pembalap sama tim harus sendiri dan pembalap itu perlu didengarin, itu aja istilahnya. Seperti istilahnya ingat Yamaha pasti ingatnya Rossi. Iya. Ingat Honda ingat Marquez. Tapi Rossi juga waktu itu untung sekali karena waktu dia pindah di 2004 di Yamaha, selain ada Davide Brivio, ada satu insinyur yang luar biasa, itu Furuzawa. Masao Furuzawa ya. Masao Furuzawa itu kerjasama dengan Rossi itu sangat dekat. Tanpa balap dan insinyurnya mengganti punya pikiran sampai Yamaha jadi sempurna. Wah. Sampai Valentino Rossi jadi juara dunia udah berapa kali dengan 7 kali dengan Yamaha, 2 kali dengan Honda dan 5 kali dengan Yamaha. Sama Jorge Lorenzo bisa 3 kali juara dunia dengan Yamaha. Waktu zaman itu tuh Yamaha motornya paling sempurna di MotoGP. Karena kerjasama sama satu insinyur namanya Furuzawa sama Valentino Rossi membangunin sesuatu yang sangat sempurna. Tapi itu artinya apa? Pebalap kerjasama sama insinyur. Insinyur dengerin pebalap dan pembalap belajar data dan modifikasi dia punya riding style. Tapi juga insinyurnya bikin motor yang sesuai dengan karakteristik pebalap. Dulu Ducati juga ada namanya Livio Suppo loh. Livio Suppo dengan Stoner itu nyambung banget. Tapi Livio Suppo lebih kepada tim manajemen, bukan insinyurnya. Tapi atas dia bisa mengcover. Ya, tapi bisa mengcover, bisa kerjasamanya ya sama Begitu Livio Suppo pindah ke Honda, Stoner langsung slack dengan Preziosi dan akhirnya Stoner ngikutin Suppo ke Honda. Salah satu alasan. Itu orang Italia. Ya, salah satu alasannya juga. Kenapa Dani Pedrosa berhenti balap di Honda? Karena dia nggak bisa atasi motor yang se-ekstrem itu. Karena dia punya karakteristik yang berbeda. Dan Pedrosa nggak didengarin sama sekali. Ya betul, itu betul-betul. Itu benar-benar. Tapi seorang Pedrosa bisa mendevelop motor KTM sampai bisa jadi juara tahun ini 2 kali dengan Brad Binder dan Miguel Oliveira dengan 2 pembalap. Dan kalau kamu lihat, kecuali San Marino kemarin, itu KTM tahun ini 10 besar semua pebalap ada loh. Selalu ada loh. Nah itu. Jadi, berarti artinya apa? Bahwa pebalap itu motor penting, ya. insinyur penting, pebalap juga penting, dan mereka harus saling mengerti satu sama yang lain dan support dan didengarin satu sama yang lainnya supaya jadi produk yang luar biasa. Karena produk dari MotoGP itu luar biasa, berarti nanti bisa nikmati motor yang luar biasa di jalan raya. Oke? Oke, Saya nah rasa cukup. Ini dulu kita bahas tentang Italia dan akan kita lanjutkan di episode berikutnya. Oke, ciao. Ciao.